Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisha, NIM 931208619 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Advokasi. Baik, di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Telaah atas Undang-Undang Advokat. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya Undang-Undang Advokat. Sebagaimana diketahui selama ini, sebagai salah satu pihak yang ikut berkecimpung dalam penegakan hukum di tanah air, profesi advokat masih dipandang sebelah mata, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Tidak dapat disalahkan adanya anggapan seperti itu terbangun di tengah masyarakat. Salah satu disebabkan persoalan dipandang dari segi hukum, yakni dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang merupakan pokok hukum nasional. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tanggal 5 April 2003, Lembaran Negara Nomor 49, Undang-Undang Advokat, pengaturan tentang dunia pengacaraan, penasehat hukum, dan advokat masih didasarkan pada beragam ketentuan, baik yang terdapat dalam produk hukum zaman kolonial sampai saat kemerdekaan. Dewasa ini terjadi banyak pro dan kontra pada proses penyumpahan advokat. Salah satu penyebabnya, Mahkamah Konstitusi mengukuhkan konstitusionalitas Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat terkait kewenangan pengadilan negeri. Poin kedua yaitu deskripsi isi Undang-Undang Advokasi dan Kode Etik Advokat. Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, definisi atau pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18. Syarat diangkat menjadi seorang advokat, persyaratannya adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pengawas negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Di dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia atau disebut KEAI disebutkan bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Adanya Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia merupakan satu sikap organisasi advokat untuk menegakkan kode etik bersama para advokat Indonesia harus menghormati kode etik dengan satu kode etik sebagai bagian dari profesi advokat. Agar Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia berjalan dengan efektif, ketika ada sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Bersama, maka seluruh organisasi advokat harus menghormatinya. Dan kedepannya diharapkan tidak ada lagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik serta harus menghormati profesinya sebagai advokat. Seluruh advokat harus bersepakat menjadi kesepakatan bahwa kode etik itu harus hanya satu, karena disitulah ada keluhuran dari martabat advokat. Poin yang ketiga yaitu persyaratan dan ruang lingkup profesi advokat. Sebagai profesi yang mulia, ada 8 syarat yang harus dipenuhi profesi advokat, yaitu 1. Harus ada ilmu hukum. 2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas.
Yang ketiga, harus mengabdi kepada kepentingan umum. Yang keempat, harus ada hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Yang kelima, harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Yang keenam, harus ada imunitas atau hak tidak boleh dituntut. Yang ketujuh, harus ada kode etika dan peradilan kode etika oleh suatu dewan kehormatan. Yang kedelapan, boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan. Poin yang keempat yaitu peluang dan tantangan sarjana syariah untuk menjadi advokat. Untuk peluangnya yaitu perjuangan memasukkan klausul kebolehan sarjana syariah memasuki profesi yang berjulukan officium nobile, suatu perjuangan yang memiliki sejarah panjang yang penuh hambatan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sarjana syariah masih diperlakukan secara diskriminatif dengan lulusan Fakultas Hukum. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sarjana syariah diberikan kesempatan yang sama dengan lulusan Fakultas Hukum. Pudarnya diskriminasi tersebut dapat menjadi peluang emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Untuk tantangan dari sarjana syariah yaitu sarjana syariah yang mempunyai keinginan memasuki profesi advokat akan mengalami beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan paling utama berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal, dan tidak sedikit faktor eksternal yang dapat menguburkan niat dari sarjana syariah untuk menjadi pengacara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.